perkenalan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait dengan bahaya narkoba. Kemudian apabila nanti ada sesi tanya jawab, nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para peserta. Silakan Bapak Purnama Wijaya, Sarjana Sosial dari Analis Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan materi terkait dengan bahaya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin beberapa peserta mungkin sudah pada kenal dengan saya karena sering bekerja sama dengan kami, terutama tingkat SMP, SMA atau SMK atau MA, juga MTS. Untuk sekolah dasar memang belum seluruhnya tergarap ya, karena jumlahnya juga banyak, jadi saya akan diri dulu. Saya ditugaskan oleh Pak Kepala, yaitu AKBP M. Julian SH, MSI, yang untuk bertugas menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Ya, pertama saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Raisa atau Amanah Indonesia dalam kegiatan sosialisasi senam Indonesia Bersinar atau cyber ya. Ini mungkin sebuah terobosan mungkin buat langkah pencegahan bahaya narkoba. Nah, untuk kita di Bandung Barat dan juga di seluruh Indonesia itu ada yang namanya program Indonesia Bersinar. Program Indonesia Bersinar ini mencakup beberapa hal, dimulai dari desa bersinar, pesantren bersinar, lingkungan kerja bersinar, dan juga sekolah bersinar. Nah, sekolah bersinar ini apa? Sekolah bersih narkoba. Nah, sekolah bersih narkoba ini merupakan sebuah sistem yang harus dibangun oleh masing-masing sekolah, di mana ada keterkaitan antara beberapa hal, yaitu di dalam rangka pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Nah, jadi hal yang saya berkaitan ini harus ada di kita. Halo, mohon maaf Pak Purnama, kita skip sebentar. Ya. Untuk peserta selain Pak Purnama, mohon maaf sekali lagi harap mematikan mic-nya agar penerimaan di masing-masing peserta ini dapat diterima dengan baik. Informasi yang disampaikan juga diterima dengan baik. Sekali lagi, untuk peserta diharapkan untuk mematikan atau memute tombol mic-nya agar penerimaan informasi atau proses penyuluhan ini bisa diterima dengan baik secara penerimaan di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi terima kasih. Silakan Pak Purnama untuk dilanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Purnama. Ya, ini izin untuk host, saya akan membagikan layar ya untuk presentasinya. Oh, share screen ya. Baik, tim kami akan coba siapkan untuk bisa share screen, Pak. Ya. Sembari menunggu, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, udah. Oke. Ya, saya lanjutkan kembali. Ya, pertama tadi mengenai program Desa Bersinar. Kenapa ini dicetuskan? Ini sesuai dengan turunan dari instruksi Presiden, bahwasanya setiap di lingkungan ataupun stakeholder itu harus berupaya ya menjadi kerjasama dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, Bandung Barat itu alhamdulillah didukung oleh pimpinan daerahnya, yaitu Bapak Bupati Bandung Barat, Pak Hengki. Beliau menyatakan kita sepakat narkoba ini menjadi ancaman kita bersama, karena ancaman kita bersama, jadi memeranginya juga harus sama-sama. Nah,
Komitmen ini alhamdulillah ditindaklanjuti dengan adanya dukungan berupa regulasi yang telah ada. Alhamdulillah untuk di Bandung Barat itu sudah ada peraturan daerah mengenai Pemkab dan juga ada SK dari Bupati mengenai tim terpadu Pemkab dari mulai tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat desa. Lalu selanjutnya yaitu adanya SK penunjukan desa bersinar. Untuk penunjukan desa bersinar ini, Bapak Ibu mungkin nanti yang sekolahnya ada di lokasi atau lokusnya desa bersinar, pimpinan sekolahnya akan kami undang untuk mengisi, untuk menjadi atau akan ikut sertakan dalam rapat program desa bersinar. Nah, di dalam program desa bersinar ini mencakup juga harus ada dukungan lingkungan pendidikan. Kenapa? Karena para peserta didik itu juga merupakan warga desa yang harus juga tahu tentang program desa bersinar. Nah, kenapa dititik beratkan terhadap program pencegahan? Karena kita melihat bahwasanya pada waktu zaman dulu itu daerah Hong Kong itu dulu ada yang namanya perang candu, dan perang candu ini merupakan perang yang dikatakan proxy war, tidak melibatkan senjata atau tentara untuk berperang, tetapi merupakan perang untuk melemahkan dari sisi jiwa dan raga dari masyarakat Hong Kong pada waktu itu. Nah, dengan selundupannya candu ke negeri Tiongkok, ternyata di Hong Kong itu pada tahun 1839 itu banyak yang menjadi penyalahguna ataupun pecandu narkoba, atau opium pada waktu itu, sehingga pada waktu itu karena banyak depot-depot untuk menyalahgunakan narkoba, sehingga dengan adanya kecanduan dari masyarakat Hong Kong, ketika dilakukan imputasi ataupun penyerangan, yaitu otomatis lemah. Dan ini menjadi kelemahan dari Tiongkok pada waktu itu, sehingga menyerahkan negara daerah Hong Kong kepada Inggris. Nah, ini sebuah catatan sejarah yang perlu diingat oleh kita semua, bahwasanya pelemahan terhadap negara itu bisa dilakukan dengan berbagai macam, termasuk dengan masalah narkoba. Nah, di Bandung Barat, di Bandung Barat sendiri, ini kita menghadapi kasus-kasus narkoba ataupun kasus pidana narkotika yang beragam, dan ini merupakan menjadi atensi buat kita semua, bahwasanya perlunya adanya langkah pencegahan, perlunya adanya langkah pengawasan. Nah, kita untuk di lingkungan pendidikan, yang ada kasus yang ada berkaitan dengan usia remaja, itu kebanyakan itu kasus-kasus kalau untuk yang di narkotika itu ada kasusnya ganja sintetis, atau sinte. Ini beberapa kali ada ungkap kasus untuk kasus tersebut. Nah, yang mengejutkan itu adalah ketika dilakukan pengungkapan kasus oleh Polres ataupun oleh BNN, itu waktu tahun kemarin itu yang menjadi produsennya itu adalah anak usia sekolah menengah atas. Nah, dan itu berlokasinya berdekatan dengan Kabupaten Bandung Barat. Jadi merupakan atensi buat kita semua, bahwasanya sekarang itu dengan informasi mudah didapatkan melalui media sosial, ternyata itu kalau salah mengakses tentang berita narkoba, bisa jadi itu menjadi sebuah pembenaran untuk menyalahgunakan narkoba ataupun mengedarkan narkoba. Nah, ini perlu kewaspadaan kita semua untuk hal tersebut. Jadi di Bandung Barat ini dengan 16 kecamatan ini, apakah seluruhnya ada kasus narkoba? Ada, tidak dipungkiri itu ada. Nah, sampai kepada kecamatan yang
jauh juga, ya, lokasi kecepatan yang jauh juga, ya, itu juga ada. Jadi jangan salah menafsirkan bahwasanya kasus narkoba ini nggak terjadi di wilayah-wilayah yang penduduknya sedikit, tapi itu terjadi, ya. Jadi kewaspadaan itu harus ada saja dimanapun kita berada, termasuk dengan di lingkungan kerja. Nah, untuk di lingkungan kerja sendiri, ya, ini merupakan yang perlu kita ingatkan, bahwasanya peredaran narkoba itu bisa di sekolah, bisa di lingkungan kerja, bisa di mana saja. Yang pasti perlu adanya langkah tolak narkoba itu harus kuat, ya, yang dinamakan dengan ketahanan diri, ya, yang dinamakan dengan ketahanan diri itu harus diperkuat. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu saya terangkan kembali supaya persepsinya sesuai dengan dasar hukum, ya. Nah, narkoba itu yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, yang ada undang-undangnya itu adalah narkotika dan psikotropika. Nah, undang-undang narkotika itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, untuk undang-undang psikotropika itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Nah, bagaimana dengan bahan adiktif? Bahan adiktif itu sesuatu zat yang bisa menjadikan seseorang itu kecanduan. Nah, itu tidak spesifik ada di undang-undang, tidak ada di undang-undang, tetapi bisa menyebabkan kecanduan kepada orang yang sama akibatnya seperti narkotika. Nah, itu jadi narkotika ini apakah berbahaya atau tidak? Ya, berbahaya itu apabila terjadi penyalahgunaan dan terjadinya peredaran gelap, ya, atau ilegal. Nah, sama juga dengan psikotropika. Jadi narkotika itu diatur dalam undang-undang, di mana itu ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 itu tidak boleh digunakan sama sekali untuk pengobatan ataupun dikonsumsi dan lain-lain. Hanya boleh dilakukan, ya, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah pengembangan untuk tes mendeteksi untuk ada narkotikanya atau tidak. Nah, itu kan perlu reagen, ya. Jadi zat yang diambilnya itu dari narkotikanya itu sendiri, sehingga nanti ketika apakah itu mengetes urin atau rambut itu akan terdeteksi di rapid testnya. Nah, golongan 2 boleh digunakan, tetapi ini pengobatan pilihan terakhir. Artinya apa? Artinya tidak ada obat lain lagi, ya, selain daripada narkotika yang dimaksud. Ya, contohnya adalah morfin. Morfin itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk operasi, misalkan, ya, operasi, dan itu digunakan untuk agar si pasien itu tidak merasakan sakit, ya, jadi mati rasa lah, gitu, ya. Nah, golongan 3 digunakan, ya, tetapi dengan resep dokter ataupun rumah sakit, gitu, ya. Nah, sanksi pidananya tentu jelas di sini, golongan 1, golongan 2, golongan 3, ya, menyimpan, ya, itu sanksi pidananya adalah minimal 4 tahun. Golongan 1, golongan 2 itu minimal 2 tahun, dan golongan 3 minimalnya 1 tahun. Nah, terus, ya, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, di Indonesia sendiri, ya, dan di dunia itu memang pendeteksian adanya narkotika jenis baru itu memang jomplang, ya. Mungkin, ya, yang sekarang itu lebih banyak lagi, ya. Kemarin itu pada Indonesia Drug Report atau laporan perkembangan masalah narkoba di Indonesia itu menyebutkan bahwasanya di dunia aja sudah ada 1.000 jenis narkotika jenis baru. Dan sedangkan di Indonesia itu baru terdeteksi itu 83, ya, 83 yang terdeteksi di Indonesia. Dan yang masuk dalam undang-undang itu belum semua, ya. Kalau nggak salah baru 80 jenis narkotika jenis baru yang masuk dalam lampiran undang-undang, yaitu di Permenkes, ya.
Nah, ya mungkin ini Bapak Ibu sudah pada mengerti atau sudah pernah baca tahapan narkoba itu, penyalahgunaan narkoba itu dimulai dari apa? Soalnya tahapan penyalahgunaan narkoba itu nggak jauh-jauh dari teman ya. Jadi ini untuk diingatkan kepada peserta didiknya ya, eh, atau nanti boleh berkonsultasi kembali ke dengan BNN Kabupaten Bandung Barat mengenai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi sama dengan mungkin dengan di daerah lain, bahwasanya penyalahgunaan narkoba ini dimulai dengan tahap coba-coba ya. Nah, tahap coba-coba ini ada yang dirayu, ada yang dibujuk, ada yang dipaksa dan sebagainya. Ya, dari mulai dia menggunakannya untuk hanya iseng ya, ataupun coba-coba, nah yang bersifat sosial atau rekreasional. Nah, selanjutnya adalah ya penggunaan untuk misalkan contohnya adalah untuk pelampiasan. Yang selanjutnya untuk ya secara berulang-ulang ya karena untuk kebutuhannya. Dan sesudah itu adanya rasa ketergantungan. Ya, minta lagi dan minta lagi. Ya, yang jahat itu kan ketika dia sudah tidak punya uang ya, itu akan menimbulkan mengambil resiko yang tertinggi, yaitu dengan misalkan melakukan kejahatan, pencurian, ya kriminalitas dan sebagainya untuk membeli barang tersebut. Nah, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwasanya yang namanya pecandu atau penyalahgunaan narkoba itu memiliki perilaku ataupun pola pikir high risk taker, yaitu dia itu bisa mengambil resiko tertinggi ya yang akan dihadapi oleh dirinya. Jadi penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkotika itu benar bisa menimbulkan kejahatan lainnya ya karena dia tidak akan pikir panjang lagi untuk melakukan sebuah yang penting yang bisa menguntungkan dirinya gitu ya, apakah itu kejahatan, kriminalitas dengan kekerasan, ya pencurian dan sebagainya. Nah, efek narkotika ini juga perlu Bapak Ibu ketahui, narkotika itu ya itu mempunyai dampak kepada susunan saraf pusat ataupun otak. Nah, tidak semua narkoba atau narkotika itu bisa menyebabkan orang itu menjadi apply apply ataupun dia selebor dan sebagainya. Ya, narkotika itu bisa membuat orang menjadi daya tahan tubuhnya menjadi lebih tinggi, bisa menyebabkan daya tubuh seseorang menjadi turun. Nah, ada juga yang bersifat halusinogen. Jadi saya di sini ya ada 3 dampak. Yang pertama itu bersifat depresan. Mungkin bisa dibaca ya. Kalau depresan ini menurunkan tingkat kesadaran. Jadi narkotika yang bersifat depresan itu bisa menurunkan tingkat kesadaran. Ya, salah satunya adalah tadi yang sudah disebutkan, misalkan contohnya adalah morfin, ya, terus lagi yang mengandung alkohol dan sebagainya. Nah, terus ada yang bersifat stimulan. Stimulan ini yang merangsang fungsi tubuh sehingga dianya memacu organ tubuh untuk bekerja lebih ekstra lagi, bahkan sampai tidak bisa tidur 2 hari atau 3 hari. Nah, ini yang bersifat stimulan yaitu bersifat doping, ya, bersifat doping. Ya, contohnya misalkan contoh metamfetamin adalah sabu misalkan ya. Nah, ini banyak digunakan oleh misalkan kita lihat di berita-berita yaitu digunakan oleh oknum artis. Nah, kenapa itu dilakukan oleh mereka? Karena ketika mereka dituntut dengan pekerjaan ya dan mereka dituntut untuk press di depan kamera ya, mereka berpikirnya ya udah pakai sabu aja supaya kuat karena pagi harinya mereka misalkan syuting, siangnya juga sama, sorenya juga sampai malam juga seperti itu ya. Nah, itu penafsiran yang salah ya. Nah, terus ada juga ekstasi juga itu sama, itu biasanya digunakan mereka ya untuk dugem ya, dugem atau joget dan sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya ada yang bersifat halusinogen. Halusinogen ini ya, yaitu memanipulasi otak, manipulasi pikiran, di mana adanya distorsi ruang dan waktu. Nah, yang dimaksud distorsi ruang dan waktu ini adalah di mana dia tidak bisa membedakan antara realita ya
dan khayalan. Jadi harusnya itu misalkan dia dilihat dia ketika dia mengemudikan kendaraan, apakah itu mobil atau motor, yang harusnya itu jarak 100 meter udah belok, dia berpikiran ataupun berpandangannya masih jauh, ya, misalnya masih jauh, jangan belok dulu, ya, akhirnya terjadi kecelakaan ataupun dia memacu gas kendaraannya. Nah, terus lagi ya, dia bisa ada teman hayalan, ya, teman hayalan itu maksudnya apa? Dia berbicara seolah-olah ada teman di samping kanan atau kirinya, ya, itu bisa saja terjadi. Terus yang selanjutnya yang bersifat halusinasi ini biasanya ketika dia moodnya lagi senang, dia senang terus ya, nggak ada yang lucu sedikit dia ketawa, tidak mudah untuk berhenti. Nah, ini juga menjadi kewaspadaan kita kepada anak didik kita bila mana ada hal-hal atau perilaku yang berubah, ya, kita wajib mewaspadainya, ya, dan juga terus mengawasi, ya, mengawasi. Nah, ini perubahan perilakunya kenapa, ya? Terus dia bolos sekolah atau tidak, komunikasi dengan orang tuanya seperti apa, komunikasi dengan temannya seperti apa, ke gurunya seperti apa. Terus apakah punya masalah atau tidak? Nah, apakah kita perlu mengecek kesehatan, ya, kesehatan dirinya atau tidak? Nah, itu juga perlu dibahas Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ya dari sekolah itu udah bagus mendidiknya, tetapi di luar sekolah dia terkontaminasi oleh narkoba, itu juga menjadi hal yang sangat disayangkan untuk kita semua, karena untuk membentuk generasi muda yang masih ini kan tidak mudah. Oke, selanjutnya ya nanti bisa dibaca ya. Terus jenis narkotika itu ada yang serbuk, ada yang kristal atau kristal ya, ada yang berbentuk cairan ya, ada yang berbentuknya tanaman alami ya, dan sebagainya. Apalagi sekarang itu ada ekstasi ya, yang bentuk cairan disemprot, juga itu merupakan perkembangan dari jenis narkotika sekarang ini ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca ya. Terus nah ini contohnya ada apa ya, bentuk-bentuk ekstasi, terus metamfetamin ya, terus ada sabu juga sekarang ada yang bentuknya cair dan sebagainya. Nah, ini yang ganja sintetis Bapak Ibu ya, ganja sintetis. Nah, kemarin itu BNN Kabupaten Bandung Barat itu mendapatkan ada penjualan ganja sintetis melalui media online ya. Jadi ini perlu kewaspadaan kita semua akan penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak didik kita ya. Nah, ini juga keripik ya, jamur kotoran sapi ya, makanya jamur kotoran sapi, saya ulangi, ini juga pernah terjadi ya di di Kabupaten Bandung Barat ya, itu bentuknya seperti ini, terus dilakukan tes swab ternyata benar mengandung narkotika ya. Terus ya ini pengaruh terhadap susunan saraf pusat ataupun otak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya, mungkin lebih bisa dibaca. Yang pasti narkotika itu ketika dia mempengaruhi tubuh kita itu, dia yang pertama itu adalah mempengaruhi adanya produksi hormon. Nah, hormon yang ada di dalam otak ini ya biasanya misalkan contohnya penggunaan hormon dopamin dan endorfin. Nah, misalkan endorfin atau dopaminnya itu setiap harinya itu yang harus secara alami itu 30 mili misalkan. Ternyata pada waktu menggunakan narkotika itu ataupun narkoba itu 60 mili dikeluarkannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena narkotika itu diangkut oleh lemak ataupun darah itu cepat diangkut ke otak, sehingga ketika penggunaan ataupun memproduksi hormonnya itu banyak, nah yang terjadi adalah besok harinya ya sesudah tidak menggunakan narkoba lagi. Nah, si otak itu karena hormonnya sudah keluar banyak, ya, tentu
produksinya juga relatif sedikit, sehingga ini akan terjadi perubahan mood, perubahan perasaan ya dari seseorang yang menggunakan narkoba secara drastis ya, hingga banyak kasus kejahatan yang di diakibatkan oleh penggunaan narkotika itu karena yaitu perubahan moodnya cepat ya, jadi lebih emosional ataupun jadi lebih pendiam sekali gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita ketahui. Perubahan mood seseorang secara drastis itu kita waspadai juga ya. Tadi fungsi otak dan fungsi otak dengan kesehatan ya dan sebagainya ya. Nah ini contoh otak bebas otak yang bersih dari narkotika ya, yang sebelah sini. Terus ada otak yang dirusak oleh narkotika, ada yang jenis ganja, ada yang jenis metamfetamin atau inek, ada yang disebabkan oleh heroin. Nah gambaran otak ini ya dari hasil CT scan ini, apakah ini akan kembali sembuh? Tidak, jawabannya tidak. Nah ini akan tetap rusak permanen seperti ini. Rusak permanen seperti ini. Jadi jaringan otaknya rusak. Nah, bagaimana dengan rehabilitasi? Rehabilitasi itu yaitu untuk pemulihan secara jiwa supaya dia tidak menggunakan narkoba lagi, gitu ya. Nah, ini kebanyakan para remaja atau pemuda mengapa menggunakan narkoba? Ya, satu dari ingin terlihat gaya, ikut-ikutan, terus solidaritas kelompok atau komunitas atau geng. Jadi kebahasannya kalau misalkan dia tidak menggunakan, dia otomatis dijauhi oleh komunitasnya ataupun ya dia dimusuhi. Itu bisa saja terjadi. Ya, coba-coba ingin tahu dan ingin menyelesaikan merupakan masalah. Ya, singkat ceritanya masalah itu kan selalu ada ya. Namanya orang hidup itu pasti dengan masalah. Tapi kalau orang yang berpikiran sempit atau yang berpikiran keliru itu larinya ke narkoba ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah tapi menghilangkan masalah di dalam ingatan. Nah ini kekeliruan ini perlu kita terangkan kepada anak didik kita ya, supaya tidak terjerumus ke narkoba ya. Nah ini dicetuskan. Ini bagaimana mengetahui peserta didik penyalahguna? Nah ini pernah dilakukan penelitian oleh seorang ini indikator-indikatornya bisa aja ada indikator-indikator ini yang menyebabkan dia menyalahgunakan narkoba. Nah mungkin ini menjadi pointer-pointer yang perlu kita lakukan ya untuk asesmen, untuk menilai anak didik kita. Oke. Nah ini ciri-ciri penyalahguna ya, dari mulai perilaku ya, pertama menjauhi dari keluarga, tidak patuh terhadap nasihat dan sebagainya. Jadi rata-rata ini pecandu atau penyalahguna ini rata-rata itu pandai berbohong Bapak Ibu, pandai berbohong, memanipulasi kata-kata ya. Ini perlu kita perhatikan juga. Terus ada perubahan fisik ya, mata merah, bisa pel, sempoyongan, mengantuk, tidak merawat diri ya. Jadi kalau udah kecanduan narkoba atau narkotika ini dia sudah tidak peduli, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri aja sudah tidak peduli ya. Oke, selanjutnya ya, screening tadi udah jelaskan ya. Ketika dilakukan tadi proses asesmen atau screening, ini kita lakukan pengkategorian. Ini anak didik kita termasuk yang berisiko rendah, berisiko sedang, atau berisiko tinggi. Nah, kalau berisiko rendah masih bisa dilakukan edukasi, masih bisa dilakukan proses pendekatan secara verbal ya dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah berisiko sedang berarti ini dilakukan secara mendalam ya pendekatannya. Ya. Nah, kalau udah berisiko tinggi berarti harus ya sedang dan tinggi itu harus bekerja sama dengan
yang ahli untuk melakukan proses terapi ataupun rehabilitasi. Oke. Sekolah bersih narkoba, ya. Nah, tadi di awal pembicaraan yaitu sekolah bersih narkoba ini penting untuk dilakukan oleh tiap-tiap sekolah, ya, atau lingkungan pendidikan atau saya pendidikan. Kenapa? Karena minimal dengan branding kita, ya, branding kita di pintu ataupun di dalam sekolah dengan adanya tulisan sekolah bersih narkoba, itu orang berpikir untuk oh iya ya, sekolah saya bersih narkoba. Oh iya ya, saya nggak boleh untuk menggunakan narkoba. Oh iya ya, jadi itu akan tertanam di dalam diri anak-anak, ya, untuk menjauhi narkoba. Nah, bahasanya dulu itu adalah sekolah bebas narkoba. Nah, kalau kata bebas itu multitafsir, Bapak Ibu. Jadi sekarang itu, ya, kata bebas itu diganti dengan bersih, ya, karena lebih jelas tafsirannya, ya. Jadi alangkah baiknya ini tiap-tiap sekolah membentuk, ya, kelompok kerja ataupun kelompok penggiat, ya, ataupun kelompok relawan ataupun kelompok kader, ya, anti narkoba di tiap-tiap lingkungan sekolah, ya, dan melaksanakan program sekolah bersinar di sekolah, ya, secara mandiri, ya, secara internal itu bisa dilakukan, ya, secara berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi tidak misalkan tiap kali mengundang dari Polres, dari BNN, hanya sekali saja, ya, itu tidak efektif. Tapi alangkah baiknya itu memprogramkan, ya, bisa saja menyisipkan di dalam kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu, ya. Yang pasti itu ada yang menjadi penanggung jawab untuk program sekolah bersinar, ya. Kenapa? Karena jangan sampai kecolongan anak didiknya sudah menggunakan narkoba baru Bapak Ibu panik. Tapi kalau sudah ada sistematikanya, ada sistemnya, itu Bapak Ibu akan terskema dengan baik apabila ada yang menyalahgunakan narkoba ataupun mengedarkan narkoba, ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh program yang bisa dilakukan di sekolah, ya, dari membuat regulasi, ya, membuat atau melantik ataupun melatih kader anti narkoba, membuat MOU, ya, atau penjanjian kerjasama dengan stakeholder terkait atau dengan BNN, dinas kesehatan, dinas sosial dan sebagainya. Terus mengadakan pelatihan, ya, terus sosialisasi, membuat branding, terus menugaskan guru BK untuk melakukan screening. Ini bisa dilakukan, ini hal-hal yang simple tapi bisa mengefektifkan langkah pencegahan, ya, memperingati Hari Anti Narkotika dan sebagainya. Ya, ini landasan hukumnya, Bapak Ibu, bahwasanya peran masyarakat itu mempunyai peran di dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Itu ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, pasal 104, 105, sampai 108. Ya. Okay. Ya, ini, ya, jadi peran guru dan kita semua, ya, yang pertama berikan informasi kepada siswa, terus ada program pembinaan kepada siswa, menjaga dan merawat lingkungan sekolah dan keluarga bersih, dan menjadi pelapor anti narkoba dan ikut membantu rehabilitasi apabila ada dugaan penyalahgunaan ataupun penyalahgunaan narkoba, ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini saya juga kalau Pikon itu dirasakan kurang efektif, ya Bapak Ibu, ya, karena tidak ada interaksi langsung, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya, ya, dengan tadi yang diterangkan oleh saya hanya beberapa hanya singkat, gitu ya. Ya, angka baiknya kalau Bapak Ibu ini lebih jelasnya lagi bisa menghubungi BNN Kabupaten Bandung Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada MC atau host. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wijaya Sarjana Sosial dari Badan Narkotika Nasional Bandung Barat, ya, Kabupaten Bandung Barat, sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf sekali, sepertinya sesi tanya jawab untuk kali ini untuk Kabupaten Bandung Barat tidak bisa dilanjutkan karena waktu kita yang sangat terbatas. Kurang lebih 10 menit lagi kita harus masuk, kami harus masuk ke Kabupaten Bogor. Jadi kami persingkat untuk sesi tanya jawab ditiadakan. Mudah-mudahan hasilnya apa yang disampaikan oleh Pak Purnama Wijaya tadi sangat padat begitu ya, dan juga jelas diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk materi apa yang disampaikan oleh Pak Purnama Wijaya tadi bisa disaksikan juga ulang melalui live YouTube kami atau melalui YouTube kami di Ratu Pelangi Indonesia Official, atau juga di deskripsinya ini ada link drive materi penyuluhannya seperti itu ya. Jadi bisa dicek nanti di deskripsi pada YouTube-nya untuk materi penyuluhan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Purnama Wijaya dan salam untuk teman-teman di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Iya, Pak. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita cari tahu nih, apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan Siber BBN, Senam Indonesia Bersinar, Bersatu Bersih Narkoba. Ada Ibu Nelis Mawati dari pendiri atau pimpinan dari Yayasan Raisa atau Amanah Indonesia akan menjelaskan dari program